Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, refleksi kita kali ini diawali dengan pembacaan dari Injil Matius bab 6 ayat 5 sampai 14. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapa yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula di dalam doamu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa dengan banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengajarkan kepada kami doa yang mencerminkan pengakuan iman akan Bapa Surgawi dan penyerahan diri kepada penyelenggaraan yang ilahi. Engkau sendiri mempraktikkan doa dan memberi teladan kepada kami pentingnya membina hubungan yang mendalam dengan Bapa. Maka ingatkanlah kami untuk selalu mewarnai hidup kami dengan doa setiap hari, sehingga doa-doa kami tidak semata-mata menampilkan kebutuhan kami, tetapi juga mengungkapkan kerinduan kami untuk selalu ada di dalam penyelenggaraan-Mu. Engkau yang hidup dan berkuasa bersama dengan Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara, kita semua sering berdoa. Bahkan berdoa sudah merupakan santapan hidup sehari-hari. Doa merupakan nafas jiwa, bahkan identitas kita sebagai orang Kristiani. Maka berdoalah sesering mungkin di dalam kehidupan ini. Janganlah menyia-nyiakan waktu untuk sesuatu yang tidak berguna. Mungkin baik kalau di saat bosan Anda datang kepada Tuhan untuk memperoleh penghiburan, memperoleh peneguhan di saat ada tekanan, dan berbagai macam cara lain yang memungkinkan Anda berkomunikasi secara intensif dengan Tuhan. Mengapa Kristus begitu menekankan doa sebagai aspek penting di dalam kehidupan beriman? Doa merupakan medium di mana kita berkomunikasi dengan Bapa Surgawi dengan pengantaran Yesus Kristus dalam persatuan dengan Roh Kudus. Di dalam doa kita mengungkapkan iman kita, bahwa kita percaya adanya hakikat ilahi, adanya pribadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, adanya kuasa besar yang praktis menyetir seluruh kehidupan alam semesta dan segenap isinya.
maka kita tak bisa melepaskan diri dari kuasa ilahi tersebut dan dengan rendah hati menyatakan sembah bakti kita kepadanya, bahwa kita adalah ciptaannya yang mengalami kasih dan penyelenggaraannya, sehingga kita rela untuk menempatkan diri dan hidup sesuai dengan rencananya. Namun doa itu harus diungkapkan dengan benar di hadapan Tuhan sebagai cerminan siapa diri kita. Doa bukanlah sekedar mengungkapkan 1000 kebutuhan kita yang sesungguhnya tidak lebih daripada ungkapan egoisme kita sebagai makhluk rohani. Kita diajak untuk melebarkan makna doa dari sekedar ungkapan kebutuhan yang bermacam-macam, melainkan sebagai sebuah percakapan intim dengan Tuhan. Tuhan bisa dialami sebagai sahabat di saat suka. Dia juga menjadi konselor di saat kita membutuhkan anjuran-anjuran. Tuhan bahkan menjadi peneguh di saat kita mengalami kejatuhan. Tuhan bisa menjadi tempat kita berkeluh kesah. Tuhan pun menjadi tujuan terakhir dalam siara hidup kita. Maka doa bagi kita sebagai murid Kristus merupakan satu aktivitas kompleks yang membahasakan keseluruhan siara hidup kita. Di dalam doa kita mengungkapkan iman. Di dalam doa kita meneguhkan komitmen kita sebagai utusan Tuhan. Di dalam doa kita membangun rantai persaudaraan sesama umat Tuhan. Di dalam doa kita berupaya menjembatani perselisihan dan menebarkan ragi cinta. Di dalam doa kita semua adalah satu di bawah naungan sayap kasih Tuhan. Karena itu hendaklah para pendoa setia dalam adorasi sakramen Maha Kudus memanfaatkan karunia besar tersebut sebagai peluang istimewa untuk membina keintiman dengan Tuhan Sang Penyelenggara hidup. Bagi kita, Kristus yang hadir di dalam sakramen Maha Kudus adalah figur nyata yang merupakan hadiah besar bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan. Dan kita tak boleh menyia-nyiakan karunia ini, menikmati santapan surgawi tersebut dan menimba kekuatan daripadanya, sehingga kita dapat hidup layak sebagai pribadi yang benar di hadapan Tuhan. Semoga doa-doa kita yang merupakan sumber kekuatan dan inspirasi bagi hidup setiap hari akan mendorong banyak orang untuk setia mengikuti jalan Tuhan tersebut. Datanglah kepada Kristus, bawalah segala keluh kesahmu ke hadapannya. Bawalah juga semua sukacita dan kebahagiaan yang telah kita peroleh. Letakkan semuanya itu di depan Kristus dan biarkanlah Ia menyelenggarakan hidup kita sesuai dengan rencananya. Jika itu sudah terjadi, maka marilah kita menyatukan semuanya itu dalam doa yang Kristus sendiri ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin.